Oke, selamat datang di video pembahasan waktu kita ulangan harian geografi saat materi pengendalian jauh dan SIG, Sistem Informasi Geografis yang kemarin kita lakukan di BMPS. Sekarang kita akan bahas bersama-sama sebagai persiapan untuk PAS kalian atau penilaian akhir semester. Mari kita mulai dari soal pertama. Oke, soal pertama dikatakan hubungan antara banyaknya perumahan yang padat dengan perkotaan. Di sini ada beberapa unsur interpretasi. Jawabannya ini adalah asosiasi ya. Kalau kalian ingat, asosiasi adalah keterkaitan antar objek. Maka kaitannya perumahan yang padat itu erat kaitannya dengan perkotaan. Kenapa jawabannya bukan situs? Kalau situs itu kan kaitannya terhadap letak. Kemarin Bapak jelaskan bahwa kalau dia situs, sesuatu itu tidak bisa hidup di tempat tersebut. Sesuatu harus hidup di tempat tersebut. Kalau dia tidak hidup atau tidak berada di tempat itu, dia tidak bisa. Nah, kalau perumahan yang padat kan tidak selalu harus di perkotaan. Bisa aja perumahan padat di suatu pemukiman pertambangan misalnya, tempat para pekerja tambang, tidak harus di perkotaan. Maka jawaban yang lebih cocok, lebih sesuai itu adalah asosiasi atau keterkaitan antara objek, keterkaitan perumahan padat. Kalau orang bilang perumahan padat, orang akan berkaitan atau berpikiran terhadap daerah perkotaan. Next, yang berikutnya dikatakan nih, setiap benda dalam pengendaraan jauh memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang pantulannya kecil, ada yang pantulannya banyak. Pantulan kecil tergambar gelap, pantulan banyak tergambar cerah. Sudah pasti kalau bicara gelap cerah, jawabannya adalah rona ya. Ingat, apa yang ronanya gelap? Kalau dia objeknya berwarna hitam, itu ronanya gelap. Kalau dia berbadan air, itu ronanya gelap. Karena apa? Karena badan air seperti laut, sungai itu sifatnya menyerap cahaya bukan memantulkan. Kalau pantulannya kecil, dia akan berwarna gelap. Oke. Yang berikutnya. Nah, ini pemanfaatan citra dalam bidang lingkungan hidup. Kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya mirip-mirip. Tapi kalau dibilang bidang lingkungan hidup, ini adalah bidang yang langsung berkaitan dengan kita. Secara langsung itu sangat berkaitan dengan ini ya, yang dua ini. Banjir dan longsor. Memang pola gerakan angin mempengaruhi, cuaca iklim mempengaruhi, pola aliran sungai mempengaruhi. Tapi kalau dibilang lingkungan hidup, ini bidang yang langsung berkaitan langsung ya. Banjir dan longsor itu sangat langsung berkaitan seperti kejadian yang baru-baru saja terjadi di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Maka jawabannya adalah 4 dan 5. Berikutnya yang termasuk ciri spasial. Kalau teman-teman ingat dari base Pabruk yang kemarin, ciri spektral itu hanya ada 2, rona sama warna. Sisanya ciri spasial. Maka lihat saja rona salah karena ini ciri spektral. Ini juga rona warna. Ini juga rona salah. Nah, ini waktu perekaman ini juga bukan ciri spasial. Ini ciri temporal. Kalau bentuk memang spasial. Maka yang lebih tepat itu situs dan bentuk. Karena ini keduanya ciri spasial. Yang berikutnya komponen dalam inderaja yang berfungsi untuk menyinari objek. Saya rasa teman-teman pasti tahu ya, jawabannya adalah sumber tenaga yang fungsinya untuk menyinari objek. Bisa matahari sebagai tenaga alami, bisa juga pakai gelombang mikro yang dipancarkan satelit sebagai tenaga buatan. Nah, ini soal yang harusnya semua benar ya. Berikut yang bukan wahana. Sudah pasti pesawat iya, drone iya, balon udara iya, satelit iya, maka yang bukan itu adalah burung. Jangan salah untuk soal-soal yang mudah seperti ini ya. Berikutnya ini. Citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua spektrum sinar tampak, mulai dari warna merah sampai warna ungu. Warna merah itu inframerah. Warna ungu itu ultraviolet. Warna biru dan hijau itu ortokromatik. Nah, dikatakan di sini menggunakan semua, mulai mejiku hibiniu, mulai merah sampai ungu. Maka jawabannya adalah pankromatik. Berikutnya, nah, citra gelombang mikro. Nah, ini citra berdasarkan gelombang elektromagnetiknya. Citra gelombang mikro itu citra yang diperoleh dari sistem apa?
Sistem pasif. Kemarin sudah sempat kita bahas. Citra gelombang mikro masuknya sistem pasif karena apa? Karena dia hanya sebagai penerima pantulan. Pancarannya datang dari mana? Pancarannya datang dari matahari. Makanya sistemnya sistem pasif. Apa yang sistemnya aktif? Itu citra radar. Kalau teman-teman lihat, citra radar itu sistemnya aktif karena dia sebagai pemberi pancaran, dia juga sebagai penerima pantulan. Berikutnya, citra penginderaan jauh. Ada citra foto sama non foto. Nah, yang termasuk citra non foto ini sebenarnya gampang sekali ya. Lihat saja yang tidak pakai kata citra. Nah, itu citra non foto. Inframerah ini citra foto, 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 foto. Maka citra satelit, citra thermal, citra radar. Ini citra non foto. Berikutnya, nah, data yang diinterpretasi menggunakan stereoskop disebut data manual. Kalau data digital itu data yang interpretasinya menggunakan aplikasi sesuai namanya, digital. Kalau vektor spasial atribut ini data bukan di pengenalan jauh tapi di SIG ya. Berikutnya, data-data yang tidak dapat diperoleh melalui penginderaan jauh. Oke, yang tidak bisa diperoleh. Pola gerakan angin, boleh. Luas hutan, boleh. pH tanah tidak. Karena apa? pH tanah harus langsung diukur ke lapangan. Jumlah penduduk tidak, karena harus langsung disurvei, disensus ke lapangan. Sebaran awan iya, sebaran hutan tropis iya, kualitas air tidak, karena harus langsung mengambil sampel air. Maka yang tidak dapat diperoleh langsung oleh penginderaan jauh itu 3, 4, dan 7. Berikutnya, dari perbandingan dua buah citra 2015 dan 2024. 2015 cenderung berwarna hijau tua. 2024 sudah menjadi coklat muda. Saya rasa ini cukup mudah ya. Awalnya hijau, sekarang coklat muda. Artinya apa? Tidak ada lagi pepohonan. Berarti ada penggundulan hutan. Berikutnya, pernyataan berikut yang salah. Mari kita lihat. Unsur interpretasi halus kasarnya suatu objek benar ya, tekstur. Sensor elektronik menghasilkan citra, betul. Sensor fotografik menghasilkan foto udara. Citra yang sesuai untuk melihat suhu objek, ya inframerah thermal, sesuai namanya, inframerah thermal, panas. Nah, untuk melihat suhu objek itu citra inframerah thermal. Berikutnya, berdasarkan wahananya ada dirgantara sama satelit, benar ya. Dirgantara itu masih di sekitaran atmosfer, satelit sudah di luar atmosfer. Maka yang salah itu ini, data dalam indrajat ada digital sama numerik, itu salah. Kenapa salah? Karena harusnya digital sama manual. Data numerik ini nama lain dari digital ya. Jadi ada data manual, ada data digital atau nama lainnya numerik. Maka jawabannya A. Berikutnya yang bukan unsur-unsur interpretasi. Nah, yang tadi base pabruk ini semuanya ya termasuk. Yang ini tidak. Kenapa sensor bukan unsur interpretasi? Karena sensor itu adalah komponen alat untuk merekamnya. Next, nah ini tambak garam. Lihat saja dan ingat-ingat analisisnya. Garam warnanya apa? Garam warnanya keputihan. Sudah pasti coklat muda tidak, maka antara A, C, dan D. Ya aja. Teksturnya halus atau kasar. Nah, kalau tambak garam sudah pasti dia hanya satu jenis kan. Semakin homogen, semakin satu jenis, teksturnya itu semakin halus. Sudah pasti ini jawabannya langsung dapat. Karena ini teksturnya kasar, kasar. Kita lanjutkan, coba lihat. Bentuk kotak teratur, namanya tambak. Sebuah tambak, sebuah tempat pemanenan yang memang sudah disiapkan untuk panen garam, itu pasti kotaknya teratur, polanya sejajar. Maka dengan demikian langsung saja jawabannya A. Nah, ini juga sama, pepohonan sagu. Ini waktu kita belajar konvergensi bukti sudah pernah kita lihat ya. Tajuknya seperti bintang, ya memang pohon sagu kalau dilihat dari atas tajuknya seperti bintang. Nah, yang kemudian yang membedakan kita lihat polanya tidak teratur atau teratur. Nah, kalau teman-teman ingat, pepohonan sagu itu tidak dibudidayakan, artinya tidak dijadikan perkebunan. Kalau tidak dijadikan perkebunan, otomatis polanya tidak teratur. Maka sisa ini, yang 2, A sama C.
Nah, dia situs atau asosiasi dengan air payau? Jawabannya bersitus. Karena apa? Terkait dengan lokasinya. Kalau pohon sagu hidupnya bukan di air payau, dia tidak bisa hidup. Maka jawabannya adalah bersitus air payau, pola tidak teratur, tajuk seperti bintang. A. Berikutnya, pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang hidrologi. Ini soal di Bu Pena kemarinnya, saya rasa gampang sekali, teman-teman juga sudah tahu jawabannya. Arus dan gelombang laut itu di bidang hidrologi. Kalau sebaran tanah longsor ini lebih ke litosfer, pedosfer. Kalau sekali kugat akibat penambangan juga litosfer atau pedosfer. Sedimentasi di daerah hilir sungai, harus hati-hati ya. Memang hilir sungai, tapi dia bicara sedimentasi. Maka ini juga bicara litosfer atau pedosfer. Kalau pendeteksian perubahan garis pantai, abrasi memang hidrologi, tapi yang dilihat perubahan garis pantai. Ini juga bicara soal pedosfer. Jawabannya adalah A, arus dan gelombang laut. Berikutnya di bawah ini yang bukan ciri objek. Tadi ada ciri spektral, oke. Ciri spasial, oke. Waktu perekaman, ini ciri temporal, oke. Nah, asosiasi atau citra, jawabannya citra. Asosiasi kalau teman-teman ingat, ini kan bagian dari si ciri spasial. Nah, citra itu bukan karena apa? Dia bukan ciri objek, tapi dia hasil dari penginderaan jauh, itu sebuah citra. Jawabannya itu A. Berikutnya, oke, pemukiman di daerah manakah yang ciri-cirinya seperti ini? Kita lihat tekstur kasar. Artinya apa tekstur kasar? Rumah-rumahnya itu heterogen, beda-beda. Kalau transmigrasi ini tidak ya. Kalau dibilang transmigrasi sudah pasti sama rumahnya. Karena mereka merantau ke sana, dibangunkan sebuah perumahan biasanya. Maka bentuknya sama, pasti teksturnya halus. Perumahan juga demikian. Teksturnya pasti cenderung lebih halus. Karena bentuknya sama. Kalau di perumahan kan perbatasan saya rasa tidak menjawab antara pedesaan atau perkotaan. Nah, pola menyebarnya tidak teratur. Memang di pedesaan ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Perkotaan juga demikian, jadi masih 50-50. Rona terang hingga gelap juga masih 50-50. Bentuk dan ukuran tidak sama juga masih 50-50. Nah, yang jadi kata kunci ini berasosiasi dengan dekat halaman luas. Itu bisa kita temukan di mana? Di pedesaan. Kalau kita lihat di perkotaan biasanya halaman luas itu sudah tidak banyak lagi. Maka cenderung kalau asosiasinya itu halaman luas lebih ke wilayah pedesaan. Jawabannya A. Yang berikutnya. Oke, komponen-komponen. Sensor komponen, yes. Wahana komponen, yes. Pancaran komponen, tidak ya. Pancaran itu proses. Pancaran, pantulan itu bagian dari proses, bukan komponen. Pengguna data komponen, yes. Tekstur komponen, tidak. Kenapa? Tekstur itu adalah unsur interpretasi. Atmosfer komponen, yes. Situs juga sama seperti tekstur, ya unsur interpretasi. Maka jawabannya 1, 2, 4, dan 6. A. Berikutnya, perangkat manusia dalam SIG. Nah, ini gampang sekali ya jawabannya, brainware. Kalau software itu perangkat lunak, kalau hardware itu perangkat keras. Input ini subsistem masukan, output subsistem keluaran. Maka yang perangkat manusia itu brainware, otaknya. Keunggulan SIG dibanding peta konvensional. Waktu lebih singkat, ya waktunya pasti lebih singkat. Dapat melihat objek dari jauh, itu tidak. Memang keunggulan, tapi bukan keunggulan SIG ya, itu keunggulan dari penginderaan jauh. Pengolahan data lebih akurat, jelas, lebih akurat daripada peta yang dibuat sendiri, yang dibuat manual. Data spasial dan non-spasial bisa dikelola bersama, ya itu keunggulan. Fleksibel dalam memilih format data juga keunggulan. Butuh sumber daya ahli, ini tidak. Ini malah kerugian atau kelemahan. Biaya lebih murah, tidak. Biaya lebih mahal kalau pakai SIG. Maka yang keunggulan itu 1, 3, 4, dan 5. Berikutnya, nah ini dia analisis SIG untuk menentukan jarak aman. Apa artinya? Jarak aman antara kawasan industri dan pemukiman penduduk. Artinya mau dibuat zona. Di mana zona aman ya? Berapa radius, berapa kilometer misalnya. Maka kalau teman-teman masih ingat analisis apa yang cocok, itu analisis buffering. Ingat ya, buffering ini pemberian zona.
network, analisis jaringan, khususnya jaringan jalan, klasifikasi, analisis pengelompokan, analisis 3D, ini pemodelan 3 dimensi untuk melihat sesuatu yang tidak rata, dan overlay ini tumpang susun atau tumpang tindih. Maka untuk kawasan jarak aman antara industri dengan pemukiman penduduk itu paling cocok buffering. Nah, analisis SIG untuk menganalisis bentuk permukaan bawah laut. Seperti yang saya bilang tadi, permukaan bawah laut ini kan tidak rata. Ada palungnya, ada pegunungan bawah lautnya, ada jurang-jurangnya. Maka apa yang paling cocok? Ya pasti memodelkan secara 3 dimensi supaya kita bisa lihat kan bentuk permukaan bawah lautnya. Maka jawabannya analisis 3D. Berikutnya, membatasi aktivitas manusia akibat gunung Merapi yang erupsi. Kemarin sudah sempat saya bahas sepertinya di beberapa kelas. Kalau ada gunung Merapi meletus, pasti akan dibuat kawasan waspada atau siaga. Berapa zona radiusnya tidak boleh dimasuki. Pakai apa? Pakai buffering, pemberian zona. Berikutnya, menetapkan daerah rawan banjir dengan kombinasi curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan. Apa itu? Overlay, tumpang susun. Ketika ditumpang susun atau ditumpang tindih, data curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan bisa didapatkan daerah rawan banjir. Maka pakainya overlay. Data yang telah diambil di lapangan kemudian dimasukkan ke bentuk digital itu apa? Itu memasukkan. Setelah kita ambil datanya, kita masukkan ke bentuk digital itu input atau proses masukan. Nah, data yang menampilkan grid-grid atau kotak-kotak itu data raster. Kalau vektor apa? Kalau vektor dia pakai titik, garis, sama poligon. Kalau atribut apa? Atribut itu data yang bentuknya dalam tabel-tabel. Ya, isinya apa? Isinya itu data spasial tadi. Jadi data raster, data vektor itu datanya disimpan di dalam data atribut dalam bentuk tabel-tabel. Kalau manual digital ini bukan data di SIG, ini data di pengenalan jauh. Nah, ini software analisis ya, software analisis data dalam SIG itu ada QuantumGIS sama ArcView. Jawabannya A. Bisa juga MapInfo sama, bisa juga ArcGIS sama, itu software-software dalam SIG. CorelDRAW sudah pasti tidak ya, ini untuk editing. Nah, Google Maps memang bisa dipakai untuk mengambil data dalam SIG, tapi bukan aplikasi untuk analisis. Ya, karena di Google Maps kita tidak bisa melakukan analisis data untuk SIG. Maka jawabannya itu A, 1 dan 3. Nah, berikutnya pemanfaatan SIG untuk pemukiman. Ini cekungan air tanah iya, jaringan jalan iya, bencana alam iya. Maka jawabannya A. Karena kalau untuk pemukiman, lahan pertanian saya rasa tidak perlu, suku bangsa tidak perlu, jenis vegetasi sekitar juga tidak diperlukan. Maka A ya. Oke, saya rasa itu soal-soalnya. Silahkan dipersiapkan dirinya, dibaca lagi materi tentang pengenalan jauh dan SIG. Hati-hati, pelan-pelan dalam membaca dan menjawab soal. Sama satu lagi untuk pengenalan jauh, silahkan dipelajari yang hitungan ya. Yang hitungan menghitung skala foto udara, yang skala sama dengan panjang fokus kamera per ketinggian wahana dikurang ketinggian objek, yang S sama dengan F per H besar dikurang H kecil. Selamat mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Semoga sukses, Tuhan memberkati.